Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya juga menyapa bagi jemaat yang saat ini beribadah melalui online. Mari pagi hari ini dengan segenap hati kita, dengan penuh ucapan syukur kita mau datang kepada Tuhan. Karena inilah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita boleh datang beribadah kepadanya. Kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh datang beribadah kepada-Mu pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mau gunakan kesempatan yang ada ini Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh Tuhan memberikan segenap hati kami Tuhan, memberikan hidup kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh mencari wajah-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, jangan sia-siakan waktu yang ada. Mari kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bawa ucapan syukur-Mu, berikan yang terbaik buat Allah kita pagi hari ini. Sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang ajaib, Dialah Allah yang setia memelihara hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Kami bersyukur buat kemurahan, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu bagi kami, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Tuhan selamanya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Hosana bagi-Mu, glory, haleluya. Engkau disembah, Engkau dipuji, Yesus Raja. Terima kasih. Kaulah Allah yang layak untuk disembah, Kaulah Allah yang layak untuk ditinggikan Tuhan, Kau layak untuk diagungkan Tuhan. Biarlah seluruh bumi menyembah-Mu Yesus, dan setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya Raja di atas segala raja Tuhan. Pujilah Engkau. Haleluya. Mari kita menyatakan kerinduan hati kita.
kami sungguh lagi kita menyatakan di hadapan Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka.
Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak lebih lagi Tuhan untuk Engkau. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom. Berapa banyak kita yang antusias untuk memuji Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Ya. Mari pagi hari ini kita mau gerakan seluruh anggota tubuh kita. Dengan segenap hati dan kekuatan kita memuji Tuhan. Amin. Dengan gambus dan dengan kecapi, biarlah nama Tuhan ditinggikan. Mari kita mau katakan dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Allah di pihak kita, Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar setia. Kami punya Allah yang senantiasa menuntun setiap langkah kami, Tuhan. Walaupun seringkali, Tuhan, apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kami, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, rancangan-Mu indah bagi setiap kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk terus mengerti, memahami, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rancangan-Mu atas hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
penolong yang setia bagi setiap kami Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Haleluya Yesus. Kami mau nyatakan Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolong yang bisa kami andalkan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan imanmu katakan, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Mari pagi hari ini Tuhan Kau berbicara atas setiap kami Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Kami siap untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persilahkan duduk. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semua.
Walaupun hujan dingin-dingin enaknya tarik selimut, tapi saya percaya semua hari ini datang dengan hati yang haus, lapar, antusias untuk hadirat Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Walaupun pakai masker, boleh kasih senyum dan jempolnya buat kanan kirinya, boleh semangatnya hari ini pagi ini oleh datang ibadah. Oke. Saya yakin apapun kondisi kita hari-hari ini, Tuhan kita tetap luar biasa. Mungkin kalau keadaan kita hari ini kurang luar biasa, tapi Tuhan kita tetap luar biasa baiknya, luar biasa setianya, luar biasa pemeliharaan dan anugerahnya buat kehidupan kita. Yang kita harus menjadi bagian kita yang harus kita lakukan dari hari ke hari adalah berjalan dari ketaatan demi ketaatan, dan biar Tuhan yang bertindak ketika kita sudah melakukan apa yang jadi bagian kita. Ada amin? Sudah sepanjang 2 bulan kita bahas tentang tema refresh atau disegarkan. Di akhir dari bulan September ini kita akan menutup disiplin rohani yang ke-7 yang sudah kita pelajari. 2 bulan yang lalu ada 6 disiplin rohani yang kita sudah pelajari. Ada waktu hening, silence and solitude, merenungkan firman Tuhan, berdoa, beribadah, bukan cuma hari Minggu tapi beribadah harian, berpuasa, dan minggu lalu kita belajar tentang memiliki waktu Sabat. Ke-6 disiplin rohani ini yang menjadi inti dari kehidupan kita jika kehidupan kita tetap mau disegarkan dari hari ke hari. Disiplin ini disiplin yang perlu terus-menerus dilatih sehingga otot iman kita dan relasi kita dengan Tuhan semakin hari semakin terus disegarkan. Dan untuk menutup bulan ini, disiplin rohani yang ke-7 yang akan kita sama-sama pelajari, kita bahas pada pagi hari ini adalah berbicara tentang komunitas. Komunitas yang menyegarkan. Boleh sama-sama katakan dengan saya, komunitas? Komunitas dalam hal ini berbicara tentang komunitas keluarga Allah atau komunitas rohani, di mana kita pun perlu mendisiplinkan diri kita untuk terlibat dan ada di dalam komunitas rohani ini. Memang di satu sisi pertumbuhan relasi kita dengan Tuhan merupakan tanggung jawab kita secara pribadi. Tetapi patut kita sadari di sisi yang lain, untuk memaksimalkan pertumbuhan tersebut, kita butuh orang-orang yang menopang, menguatkan, mengingatkan kita untuk kita tetap terus memiliki hubungan dengan Tuhan di dalam komunitas itu. Bapak Ibu, kalau kita tinggal di negara yang memiliki 4 musim, ketika musim gugur kita akan menemukan di langit-langit ada rombongan burung yang bermigrasi. Dan ada sebuah penelitian yang dilakukan hampir selama 30 tahun terhadap migrasi burung-burung ini. Ada berbagai macam burung yang terbang secara bergerombol dalam satu kawanan. Mereka berpindah dari tempat mereka yang akan terkena musim dingin, karena setelah musim gugur ada musim dingin, musim salju. Mereka harus mencari tempat di mana tempat yang hangat dan mereka bisa menemukan makanan, yaitu di daerah Pasifik, di daerah selatan bumi. Nah, ada satu jenis burung yang diteliti oleh para peneliti. Namanya burungnya the bar-tailed godwit. Agak ribet nyebutnya Bapak Ibu. Kalau Indonesia cucak rowo gitu enak. Ini agak ribet, the bar-tailed godwit. Nah, burung ini diteliti selama 30 tahun bagaimana mereka bermigrasi dari satu tempat di mana mereka hidup habitatnya kepada tempat lain yang gak kena musim dingin. Nah, ditemukan beberapa fakta ilmiah yang cukup menakjubkan dari sekawanan burung the bar-tailed godwit ini. Fakta ilmiah yang pertama, mereka terbang dalam sebuah formasi yang unik. Formasinya seperti huruf V tetapi secara horizontal. Dan ternyata ditemukan bahwa mereka terbang dengan formasi huruf V ini memberikan keuntungan aerodinamis, sehingga mereka dapat terbang dengan jarak yang jauh dan dengan kecepatan yang lebih cepat lagi. Dan dari hasil penelitian, ada burung-burung yang ditanamkan implan satelit di dalam tubuhnya oleh para peneliti. Kawanan burung-burung ini dapat menjelajah
wilayah dengan jarak sekitar 11.360 km. Mereka dapat menempuh jarak sejauh 11.360 km selama 9 hari non-stop. Kalau kita bayangkan jauhnya seperti apa, kalau dari Sabang sampai Merauke ditarik garis, itu jaraknya sekitar 5.248 km. Jadi burung-burung ini terbang lebih dari 2 kali lipat ketika mereka membentuk formasi huruf seperti huruf V ini dan berterbangan dalam sebuah komunitas, sebuah kelompok, sebuah kawanan. Dan ditemukan bahwa ketika mereka terbang dengan sekawanan ini, mereka terbang dengan jarak lebih jauh sebesar 71% lebih jauh dibanding mereka terbang kalau mereka terbang sendiri-sendiri. Fakta yang kedua ditemukan ketika ada burung pemimpin yang ada di depan kelelahan, maka dia akan memutar posisinya ke belakang. Dan nanti akan ada burung lainnya yang akan menggantikan posisi di depannya. Karena pekerjaan burung yang di depan lebih berat karena dia harus menembus angin yang lebih besar. Dan ketika dia mengepakkan sayapnya, kepakan sayapnya itu akan memudahkan teman-temannya yang di belakang menjadi lebih ringan. Dan ketika yang di depan sudah lelah, dia akan bergantian. Gantiin woi, gantiin udah capek. Nah nanti ada temennya yang gantiin posisinya di depan dan tetap melanjutkan perjalanan. Dan fakta ilmiah lainnya, ternyata sambil mereka terbang, mereka suka mengeluarkan suara yang riuh rendah. Dan ternyata suara itu dikeluarkan untuk memberikan semangat dan menjaga kecepatan terbang mereka. Mereka pakai yel-yel, gak tahu mungkin bunyinya apa, semangat, semangat, ayo kita bisa, kalau gak kita mati gak dapat makanan, semangat dalam perjalanannya mungkin. Mereka mengeluarkan suara yang riuh rendah di dalam perjalanan mereka mencari makan di tempat yang baru. Dan fakta yang terakhir, ketika ada burung yang terluka di dalam perjalanan itu, mungkin tertembak atau sakit, maka minimal akan ada 2 burung yang menemani mereka turun ke bawah, dirawat sampai mereka pulih lagi, yang sakit dan terluka ini pulih lagi, dan setelah pulih mereka akan terbang kembali lagi dan mencari rombongan kawan yang lain untuk melanjutkan perjalanan. Bapak Ibu, burung aja tahu pentingnya komunitas. Masa kita kalah? Coba kasih tahu kanan kirinya, jangan mau kalah sama burung. Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Seringkali ayat ini dipakai untuk para jombloan dan jomblowati. Tetapi secara lebih luas, kata-kata tidak baik untuk kalau manusia itu hidup seorang diri saja, ini adalah rancangan Tuhan bagi setiap individu manusia, bahwa kita gak bisa hidup sendiri. Kita harus ada teman, kita harus ada sahabat, kita harus punya komunitas. Karena secara alamiahnya dari awalnya, dari kejadian, Tuhan rancang Adam untuk tidak hidup sendiri, melainkan hidup berkomunitas. Interdependensi, saling kebergantungan. Bapak Ibu, orang yang kurang waras, ada gak yang rame-rame? Pernah ketemu orang yang kurang waras di metro, rame-rame gitu, berempat, bertiga gitu, mereka jalan hangout gitu, ngafe atau ngapain gitu, enggak kan ya. Di jalan raya juga enggak ada yang rame-rame gitu. Jadi tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, bisa jadi kurang waras. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau senangnya sendirian. Minimal jadi aneh nanti kalau enggak. Jadi firman Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Sudah Tuhan jelaskan dari awal kejadian bahwa tidak baik, tidak baik. Karena apa? Tuhan tahu kita ini terbatas. Seringkali kita bilang kita ini kuat sendiri, dan kita sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan di mana pertolongan Tuhan? Tuhan katakan, buka matamu, kanan kiri ada pertolongan. Kita punya sahabat, kita punya teman, kita punya komunitas rohani. Dan Bapak Ibu,
keuntungan yang terutama dari kita bergereja bukanlah hanya sekedar datang di ibadah hari Minggu, tetapi ketika kita memiliki komunitas di dalam kelompok-kelompok kecil yang kita sebut kesan, kelompok saling memperhatikan. Saya menghimbau, mengajak Bapak Ibu untuk ayo mari sama-sama kita berinisiatif terlibat di dalam kelompok kesan. Karena kalau kita cuma datang ibadah hari Minggu, peperangan kehidupan kita tuh ada hari Senin sampai Sabtu juga. Kita butuh orang-orang yang saling menguatkan dan mengingatkan, menopang kehidupan kita juga. Oleh karena itu, mari sama-sama kita terlibat di dalam kesan. Berkomunitas bukanlah sebuah pilihan, melainkan kebutuhan. Boleh katakan kebutuhan, Bapak Ibu. Bukan sebuah pilihan, tapi kebutuhan. Karena memang itulah rancangan Tuhan. Dan itulah kebutuhan kita sebagai manusia, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Mengapa kita perlu komunitas dan apa fungsi atau manfaatnya, kita akan lebih dalam mempelajarinya pagi hari ini. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai yang ke-12. Pengkhotbah 4 ayat ke-9 sampai ke-12 berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, wahai artinya celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan atau dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Yang perlu kita ingat, kenapa kita perlu komunitas? Salah satu alasan utamanya adalah bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan untuk apa? Bukan sekedar makan, tidur, bekerja saja, tapi lebih dalam daripada itu adalah hidup untuk menggenapi apa yang jadi rancangan dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan realita dan faktanya di dalam perjalanan kehidupan kita akan ada musim-musim yang silih berganti. Seperti burung-burung tadi. Di tengah-tengah kehidupan burung-burung itu akan ada musim yang terus berganti, dan ketika ada musim dingin mereka harus berpindah. Dan kehidupan kita pun ada musim-musim kehidupan yang silih berganti. Mungkin hari-hari ini kita sedang bersuka cita karena ada doa yang sudah sekian tahun kita doakan, kita panjatkan pada Tuhan, akhirnya dijawab hari-hari ini. Mungkin ada yang disembuhkan dari sakit, mungkin ada yang usahanya semakin maju, mungkin ada anaknya yang diterima sekolah atau di universitas yang diharapkan. Tetapi ada pula yang sebaliknya. Mungkin ada yang sedang berduka. Mungkin ada yang mengalami masalah di dalam keuangan di keluarganya. Mungkin ada yang mengalami sakit, keluarganya saat ini mungkin terbaring sakit atau dirinya sedang sakit. Mungkin ada yang mengalami konflik di dalam pernikahannya. Mungkin ada yang mengalami relasi yang gak baik dengan orang tua dan sebaliknya orang tua dengan anak. Hidup ini adalah sebuah perjalanan dan ada musim-musim kehidupan yang terus silih berganti di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan di dalam pengkhotbah tadi berkata bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Bukan artinya cuman berdua, tapi minimal berdua itu lebih baik daripada kita sendirian. Apalagi kita punya komunitas, punya orang-orang banyak yang menopang dan menolong kehidupan kita. Ada sebuah pepatah yang berkata, kalau kita mau berjalan dengan cepat, berjalanlah sendirian. Tetapi kalau kita mau berjalan jauh, pergilah bersama-sama. Kalau kita mau jalan dengan cepat, jalanlah sendirian. Tetapi kalau kita mau berjalan jauh, pergilah bersama-sama. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Markus 2 ayat 1 sampai ke 5. Ada sebuah kisah yang akan juga kita menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini di dalam Markus 2 ayat 1 sampai ke 5. Berkisah tentang orang lumpuh disembuhkan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Orang lumpuh disembuhkan, ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak.
Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Di dalam kehidupan kita yang musimnya silih berganti, hal pertama yang harus kita ingat kenapa kita perlu berkomunitas adalah karena kita butuh tempat, butuh orang-orang yang menolong dan menopang kita. Fungsi manfaat komunitas adalah tempat kita untuk saling tolong menolong dan saling menopang. Di dalam Markus 2 ayat ketiga ini diceritakan bagaimana ada seorang lumpuh yang ditolong, ditopang oleh teman-temannya, ditandu, digotong untuk bertemu Yesus. Hari-hari ini mungkin kita sedang tidak lumpuh secara fisik, tidak sakit secara fisik mungkin, tetapi mungkin hari-hari ini kita sedang lumpuh harapan kita. Mungkin iman kita sedang lemah, kita sedang kehilangan fokus, kita ada di dalam kesendirian, mungkin kita saat ini sedang kecewa. Bapak Ibu, ketika kita memberikan diri kita untuk terlibat dalam komunitas, maka kita akan menemukan ada orang-orang yang akan saling menopang dan menolong kita. Seperti si lumpuh ini yang dia sudah lemah, tak berdaya, gak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi ternyata dia punya teman-teman. Walaupun lumpuh tapi dia tetap berteman. Karena teman-temannya inilah dia digotong, ditandu, dan dia berjumpa dengan Yesus. Seperti burung tadi, ketika sang pemimpinnya di depan ada yang kelelahan, maka dia bergantian. Ada burung lain yang menopang dan menolong di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-10 berkata, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat tangan, mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, celakalah orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dalam hal ini komunitas juga akan menolong kita, menopang kita untuk tetap terus membangun disiplin rohani. 6 disiplin rohani yang sudah kita pelajari sepanjang 2 bulan yang lalu, yang akan membuat relasi kita dengan Tuhan akan semakin akrab. Mungkin yang sudah terlibat di kesan, ada pemimpin kesan yang mengingatkan dan bertanya, bagaimana Bapak Ibu hari ini sudah praktek puasa belum? Sudah praktek ibadah harian belum? Pertanyaan itu bukan cuma sekedar untuk ngecekin atau mengabsen kita, para jemaat atau anggota kesan, tetapi itu adalah upaya untuk pemimpin kesan menolong kita, untuk kita tetap mengingatkan kita untuk tetap kita punya hubungan dengan Tuhan lewat disiplin-disiplin rohani yang ada. Komunitas adalah perpanjangan Tuhan, dan komunitas yang akan membawa si lumpuh ini berjumpa dengan Tuhan. Kita semua punya kelemahan, kita semua punya kelumpuhan. Tidak ada yang namanya Superman, tidak ada manusia yang hebat sendirian, tetapi kita akan kuat jika kita bersama-sama. Nah, fungsi yang pertama dan manfaat dari kita berkomunitas adalah kita menemukan tempat di mana kita bisa saling tolong-menolong dan menopang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, di dalam komunitas kita akan belajar untuk saling menguatkan. Menguatkan dan mempraktikkan disiplin-disiplin rohani yang sudah kita pelajari. Dan patut disadari, patut diakui, ada kalanya kita bosan mungkin ketika kita mempraktekkan disiplin rohani yang ada. Ibadah harian sehari 3 kali. Kadang mungkin kita baca kita nggak dapat apa-apa, tetapi bukan artinya kita tidak mempraktekkan dan membuat kita berhenti. Ketika kita merasa bosan dan kita tidak mempraktekannya, membuat kita lelah, berhenti, sudah nggak mau melakukannya. Ibaratnya seperti kita berolahraga.
Kita tahu olahraga itu baik, tetapi ketika kita bosan untuk tidak berolahraga, maka kita tidak akan merasakan manfaatnya. Begitu juga untuk mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Ada kalanya kita bosan, tetapi bukan berarti tidak ada manfaatnya. Benih firman Tuhan yang kita baca mungkin hari itu enggak sesuai dengan kondisi hari-hari kita. Tapi kita percaya benih firman itu tinggal di dalam roh kita. Ketika kita ada suatu masalah, Roh Kudus mengingatkan janji firman Tuhan yang pernah kita baca. Doa walaupun rasanya mungkin kita diajarkan doa berkomunikasi dua arah, tapi kok rasanya kita sulit mendengar mana yang suara Tuhan. Tetapi ketika kita di tengah-tengah mungkin kebosanan kita berdoa, tetapi Tuhan di situ mau ingin kita untuk tetap terus setia melatih pendengaran rohani kita. Bosan boleh saja, tetapi bukan berarti melakukan disiplin rohani itu tidak ada manfaatnya. Kalau kita tidak melakukannya, justru kita tidak akan merasakan manfaatnya. Dan di dalam komunitas seperti di Pengkhotbah 4 ayat 11 sampai ke 12 berkata, kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Akan ada orang-orang yang saling menghangatkan, memanaskan, berbicara tentang apa? Memberikan semangat. Mungkin kita sudah bosan atau kita sudah lupa dengan 6 disiplin rohani yang sudah kita pelajari minggu-minggu lalu. Tetapi di dalam komunitas, di dalam kesan kita akan diingatkan, ayo berdoa, jangan lupa ibadah harian, jangan lupa berpuasa, jangan lupa miliki hari Sabat, beristirahat, tetap produktif. Akan ada orang-orang yang menguatkan kita, mengingatkan kita, ayo pasti bisa, berlatih terus dengan disiplin rohani yang ada. Tujuannya untuk apa? Kita tetap refresh, disegarkan. Menguatkan dalam hal apa lagi? Menguatkan dalam hal memberikan dukungan, perhatian. Akan ada orang-orang yang memberikan telinganya untuk mendengarkan cerita kita, keluh kesahnya kita, kesulitannya kita. Dan yang lebih penting juga, salah satu hal yang lebih penting adalah di dalam komunitas akan ada orang-orang yang bisa memberikan sudut pandang, perspektif yang gak bisa kita lihat. Kalau saya melihat seperti ini, sudut pandang saya hanya ke Bapak Ibu. Saya gak tahu apa yang terjadi di belakang saya. Dan begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita punya komunitas dan mengizinkan ada orang-orang yang berbicara dalam kehidupan kita, menasehati, menegur, mengingatkan, maka kita akan punya sudut pandang yang lebih luas, perspektif yang lebih luas. Contohnya jika kita saat ini mungkin pengen memulai usaha yang baru, dan ternyata kita menemukan di komunitas kesan kita ada orang-orang yang jago berusaha, jago-jago berbisnis, kita mengizinkan belajar dengan dia. Ada perspektif, ada sudut pandang yang baru. Ketika mungkin ingin memilih jodoh, misalnya kita tahu salah satu syarat utama memilih jodoh harus sepadan dan seiman. Tapi karena udah kadung cinta, katanya tai kucing rasa coklat. Kita butuh komunitas yang mengingatkan, ngejewer, balik. Mungkin kita pengen memulai usaha dan kita takut. Dan ketika kita datang kepada orang-orang yang ada di dalam komunitas kita cerita, saya mulai mau buka usaha ini nih, bagaimana menurut pendapatmu? Menguatkan secara sudut pandang, secara perspektif, itu juga penting di dalam kehidupan kita. Karena di dalam hidup ini ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil, ada tantangan-tantangan. Seringkali kita suka bingung, seringkali kita ada putus asanya. Dan inilah yang terjadi dengan si lumpuh dan 4 orang sahabatnya. Ketika mereka datang, ditemukan di mana Tuhan Yesus yang sedang berkhotbah dan mengajar di rumah itu penuh sesak. Di muka pintu pun firman Tuhan tadi katakan sudah penuh, nggak ada orang yang bisa masuk lagi. Di depan pintu aja udah sesak, orang sudah berdesakan. Tetapi 4 orang teman yang menggotong si lumpuh ini, mereka nggak kehabisan akal. Masih ada loteng guys. Masih ada atap, pintu nggak bisa lewat, kita bongkar
atap. Nah, zaman dahulu bentuk-bentuk rumah itu bentuknya kotak-kotak, Bapak Ibu. Jadi keempat orang ini dan si lumpuh ini yang ditanduk tadi dinaikkan ke atap itu, dan apa yang mereka lakukan? Mereka membongkar atap itu dan menurunkan tanduk tilam tempat si lumpuh itu berbaring. Si lumpuh itu mungkin sudah lumpuh, pasrah, udah pulang, udah nggak ada harapan, udahlah saya udah nyaman dengan kelumpuhan ini, udah kita pulang yuk. Teman-teman, keempat orang yang menggotong dia nih, ayo kita mau ketemu Yesus, kamu pasti bisa sembuh, ayo tetap semangat. Ada pintu yang tertutup, kita cari, kita bikin pintu. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka membuka atap itu. Perspektif yang benar dimiliki ketika kita percaya siapa yang ada bersama dengan kita dan siapa yang menyertai kita. Keempat orang teman ini percaya temannya akan sembuh ketika dia berjumpa dengan Yesus. Karena mereka tahu siapa yang akan mereka temui. Begitu juga dengan komunitas rohani, Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk membawa kita kembali kepada Yesus. Membawa kita mengingat kita harus terus menemukan hadirat Tuhan. Itulah yang memulihkan kehidupan kita, itu yang akan menguatkan kita, yang akan membangkitkan kita dari kelumpuhan kita. Keempat orang dan si lumpuh ini tahu siapa yang mau mereka temui, yaitu Yesus. Keempat orang ini dan si lumpuh tidak mudah kecewa dan tidak gampang menyerah karena mereka belajar punya perspektif yang benar. Berkat semangat dan tekadnya mereka punya ide yang kreatif untuk membongkar atap itu. Mungkin ada di antara mereka, keempat orang itu yang putus asa. Aduh, bongkar atap yang bener aja, kalau kita dilemparin orang dengan batu gimana waktu bongkar atapnya. Tetapi karena mereka punya tujuan yang jelas untuk membawa si lumpuh ini berjumpa dengan Yesus, mereka tetap bertekad dan saling menguatkan, tidak putus asa. Walaupun waktu bongkar itu gak sekali bongkar buka jadikan atapnya Bapak Ibu ya. Panas-panas di tengah hari, terik, mungkin bosan bukain atapnya, jerami-jerami dan kayu-kayunya. Tetapi keempat orang itu berhasil membuka atap itu dan menurunkan si lumpuh itu ke hadapan Tuhan Yesus. Pasti mereka saling menguatkan. Mungkin ada yang bawa botol minum. Mungkin ada yang ngipasin panas. Saling menguatkan. Di dalam komunitas kita akan menemukan, kita akan saling dikuatkan. Seperti burung yang tadi juga, mereka mengeluarkan suara yang riuh rendah di dalam perjalanan mereka mencari tempat yang hangat dan mencari makanan. Mereka mengeluarkan suara untuk memberikan semangat sehingga di dalam perjalanan mereka menuju tempat yang baru, mereka tetap bisa kuat di tengah-tengah perjalanan dan sampai kepada tujuannya. Walaupun di tengah perjalanan pasti ada hujan, ada panas, tetapi burung-burung ini tetap kuat. Karena apa? Karena ada di dalam sebuah komunitas. Bersuara, saling mengingatkan, saling memberikan semangat. Dan yang terakhir, pentingnya kita berkomunitas adalah di situ kita akan belajar saling bekerja sama di dalam tanggung jawab. Pengkhotbah ayat yang ke-9 berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Di dalam kita berkomunitas, ada usaha, ada jerih payah yang harus kita lakukan. Jerih payah dalam hal apa? Kita harus berinisiatif, kita harus merespon, tinggal tetap setia di dalam komunitas, walaupun mungkin ada yang sedikit nyebelin mungkin ada di komunitas kita. Tetapi Bapak Ibu, untuk kita meningkatkan skill atau kemampuan kita bisa sendiri. Tetapi untuk membentuk karakter kita butuh orang lain. Saya ulang sekali lagi. Untuk mempertajam kemampuan kita bisa sendiri. Kita bisa belajar masak sendiri, kita bisa belajar berbisnis, bisa sendiri kita pelajarin. Tetapi untuk kita melatih karakter kita, semakin sabar, belajar mengampuni, belajar bekerja sama, belajar berkomunikasi. Apa yang kita perlukan? Tinggal dalam komunitas.
Ada kerjasama di dalam komunitas yang akan membawa kita jadi orang yang lebih maksimal. Dan 6 disiplin rohani juga yang sudah kita pelajari itu, disadari bahwa setiap orang itu nggak punya, ada yang tidak punya kedisiplinan pribadi yang kuat. Oleh karenanya di dalam komunitas akan saling bekerja sama untuk mengingatkan orang-orang yang punya disiplin yang lemah, diingatkan dan dikuatkan. Ayo kembali ke 6 disiplin rohani yang ada. Bagaimana hari ini sudah berdoa belum? Bagaimana hari ini sudah ibadah harian belum? Minggu ini sudah ambil berpuasa belum? Sudah ambil waktu untuk sabat belum? Sudah belajar untuk merenungkan firman Tuhan, bukan cuma hanya membaca selewat atau baca firman Tuhan hanya waktu ibadah saja. Sudah belum? Kan ada orang-orang di dalam komunitas yang bekerja sama mengingatkan disiplin rohani ini. Dan tempat kita untuk saling belajar, bertanggung jawab. Kembali ke cerita orang lumpuh tadi. Kalau tidak ada kerjasama di antara mereka berlima, maka mereka tidak akan mengalami dan berjumpa dengan Tuhan. Pasti akan ada kerjasama Bapak Ibu. Ketika mereka naik ke atap, di dalam perjalanan pun mereka menandu itu mereka harus bagi tugas. Siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Harus sejajar, gak boleh miring. Kalau miring orang lumpuh itu udah mana lumpuh, jatuh gitu lagi nanti kan. Di dalam waktu mereka nurunin si lumpuh dari atap ke bawah berjumpa dengan Tuhan Yesus, pasti ada kode-kodenya. Ayo 1, 2, 3, pelan-pelan 1, 2, 3. Kalau main diturunin dilepasin ya buyar gitu kan Bapak Ibu ya. Ada kerjasama di dalam komunitas dan di situ kita belajar memiliki tanggung jawab dan saling bertanggung jawab. Dan dari kisah orang lumpuh ini, satu hal yang paling penting dan saya secara pribadi saya dapatkan adalah di ayat ke-5, Markus 2 ayat ke-5 berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus melihat keempat teman si lumpuh ini menurunkan si lumpuh dari atap dan turun ke muka Yesus, di hadapan Yesus, yang Yesus katakan kepada orang lumpuh ini, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus enggak berkata, bangkit dan berjalanlah langsung. Enggak. Tetapi Yesus katakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Hal ini berbicara tentang apa? Yesus tahu apa yang jadi kebutuhan si orang lumpuh ini. Bukan hanya sekedar dia disembuhkan dari kesakitan fisik dan kelumpuhannya, tetapi pemulihan relasi dia dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dia menemukan juru selamat itu kembali. Dan itulah yang Tuhan tahu. Dan keempat orang yang menggotong si lumpuh ini, mungkin mereka berpikir tujuan mereka cuma supaya si lumpuh ini disembuhkan. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, ternyata bukan hanya sakitnya disembuhkan, tetapi dia mendapatkan Yesus kembali. Mendapatkan sumber kekuatan itu lagi, menemukan kasih itu lagi, menemukan harapan itu lagi. Bukan hanya sekedar sembuh secara fisik, tetapi jiwanya diselamatkan. Komunitas tujuan dan utamanya adalah untuk membawa kita kembali terus menemukan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga kita tidak mudah dikalahkan. Dan ada hasil yang lebih maksimal di tengah-tengah kehidupan kita. Ada karakter yang terus-menerus dilatih. Burung-burung tadi, the bar-tailed godwit itu, bisa terbang dengan jarak yang begitu jauh dan sampai dengan lebih cepat dibanding mereka sendirian. Karena apa? Mereka bekerja sama, saling bertanggung jawab. Ketika ada yang lemah, dikuatkan. Ketika ada yang kelelahan, digantikan. Ketika mereka sedang lelah bersama-sama, mereka saling memberikan semangat, saling menopang, bekerja sama, menguatkan, sehingga mereka bisa sampai di tempat yang seharusnya. Di mana tempat kita yang seharusnya? Yaitu untuk terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Selalu mengingat bahwa Tuhan ada beserta dengan kita setiap saat, di setiap perjalanan
musim kehidupan kita yang terus silih berganti. Akan ada komunitas yang mengingatkan, menguatkan, menopang, dan bekerja sama dengan kita. Membawa kita berjumpa terus dengan Yesus. Mari teman-teman pelayan boleh naik ke depan. Kalau saya boleh kesaksian singkat, Bapak Ibu, saya berdiri pagi ini di tempat ini. Kalau boleh ada pelayanan gulung kabel, lebih baik saya pilih pelayanan gulung kabel dibanding saya harus berbicara di depan orang banyak seperti ini. Tetapi saya bisa berdiri dan kuat terus melayani Tuhan. Di luar ketidaknyamanan saya adalah karena saya dilatih di dalam komunitas. Terutama ketika saya melayani semasa mahasiswa di Bandung. Dulu waktu datang ke SAN, Leo mau sharing? Enggak. Keadaannya bagaimana? Baik. Sampai berlangsung beberapa bulan, gemes juga mungkin anggota-anggota kesan yang ada. Akhirnya tiap orang nanyain supaya saya buka suara. Dari saya belajar buka suara mau cerita, saya tetap komitmen setia ada di dalam kesan yang ada. Dipercaya beri tanggung jawab untuk membawa games, permainan, bawa makanan, main gitar walaupun bisa mainnya cuman G, C, D, belajar menjangkau orang di tengah-tengah kampus, belajar dipercaya untuk mengajar, memberikan training, walaupun deg-degan, mengerikan, bicara di depan 5-4 orang saja, gemeteran. Tapi kalau saya ada hari ini berdiri, Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan cuma karena anugerah Tuhan yang begitu besar, tetapi karena ada perpanjangan Tuhan dalam wujud komunitas yang menopang, menolong, menguatkan, mengingatkan saya. Yang waktu saya gagal, mereka terima saya apa adanya. Yang waktu saya lemah, mereka menguatkan saya. Yang waktu saya udah jauh daripada Tuhan, mereka yang mengingatkan, ayo balik lagi kepada Tuhan. Kamu sudah berjalan terlalu jauh. Karena ada perpanjangan tangan Tuhan dalam wujud komunitas itu yang membawa saya bisa berdiri hari ini. Bukankah komunitas seperti itu juga yang Yesus bangun di dalam masa pelayanannya? Dia mengumpulkan 12 orang murid, dan dari 12 orang murid dan murid-murid inilah yang membuat Injil tersebar ke seluruh dunia. Karena ada kumpulan komunitas yang Tuhan bentuk ini. Rancangan kita bukan untuk hidup sendiri. Seperti di Kejadian 2 ayat 18 tadi berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan sudah memberikan penolong-penolong itu. Kalau kita bergereja di tempat ini hari ini, penolong-penolong itu ada di tempat ini. Komunitas rohani itu ada di tempat ini. Bagian kita adalah perbaharui komitmen kita untuk tetap berkomunitas. Bagi para ketua kesan, mari perbaharui kesan kita, perbaharui sikap hati kita dan tetap setia untuk tetap menggembalakan anggota-anggota kesan dan jemaat yang Tuhan percayakan di tengah-tengah komunitas kita. Buat Bapak Ibu yang belum berkomunitas, ayo mari inisiatif untuk kita masuk di dalam komunitas. Untuk Bapak Ibu yang mungkin hari ini ada di tengah-tengah kita, pernah berkomunitas tapi sudah lama nih gak kesan, ayo kembali bersama-sama ada di dalam kesan. Buat yang sudah ada di dalam kesan, ada di dalam komunitas, tetaplah setia. Walaupun mungkin ada konflik-konflik, mungkin ada bosannya, tetapi komunitas itulah yang akan menolong, menopang, menguatkan dan terus bekerja sama dengan kita. Dan satu pesan terakhir yang mau saya sampaikan, kita dapat memukau orang-orang dengan menunjukkan kekuatan kita. Tetapi kita hanya dapat terhubung satu sama lain dengan menunjukkan kelemahan kita. Di tengah-tengah komunitas bukan tempat atau ajang kita menunjukkan kita yang paling kuat, kita yang paling hebat, kita yang paling bisa. Tetapi di tengah-tengah komunitas ini kita saling bercerita tentang apa yang jadi kelemahan kita. Datang apa adanya, dan disitulah kita akan dikuatkan dan kita akan terhubung
terkoneksi satu sama lain. Dan di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata, Tuhan hadir di situ. Dan ketika ada praktek saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan, bekerja satu sama lain, mendukung satu sama lain, Tuhan hadir di situ. Tuhan ada di situ. Mari sama-sama kita jadi komunitas yang menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pengorbananmu di atas kayu salib adalah anugerah terbesar di dalam kehidupan kami, Tuhan. Pengorbananmu untuk memulihkan hubungan kami dengan Bapa kembali dipulihkan. Kami percaya kehidupan kami di hari ke depan, hari-hari esok tetap penuh dengan pengharapan. Saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami mau katakan, Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk rendah hati, memiliki komunitas dan tinggal dalam komunitas. Karena kami percaya merekalah, itulah perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kehidupan setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tetap dan terus tinggal di dalam komunitas. Biar kami memiliki hati yang antusias, setia, rendah hati untuk terus tetap berada di komunitas ini. Belajar untuk berkontribusi, menguatkan satu sama lain di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahan kami masing-masing. Dan di situ kami lihat kuasa Tuhan sempurna. Di situ kami lihat ada kasih Tuhan yang mengalir di tengah-tengah komunitas yang ada. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kesan-kesan yang ada di gereja ini. Aku berdoa biar ada semakin kesatuan hati. Berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin tim kesan yang ada. Mereka tetap setia untuk menggembalakan anggota-anggota kesan yang ada. Dan biar kami menemukan diri kami semakin dikuatkan di dalam komunitas yang ada. Bapak, terima kasih untuk waktu yang indah, untuk firman-Mu pagi hari ini. Dan biar kami boleh lakukan itu dengan segenap hati dan ketaatan kami, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.